Amin. Kita bernyanyi ayat nomor 8, ayat 1, 2, dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih,
Kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat untuk kita minggu pagi ini diambil dari Matius 7 ayat 1 dan ayat 2. Demikianlah. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mohon ampun atas dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel untuk kita di pagi hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, kita membacanya bergantian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu.
Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, Horas, selamat pagi. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Khususnya bagi saudara kami yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini, baik melalui YouTube. Warta jemaat buat kita Minggu tanggal 17 September 2023. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-15 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik Jangan Menghakimi. Jangan menghakimi, 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Yang kedua, pertanyaan week atau ibadah week. Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023
pukul 19.30 akan diadakan kebaktian WEK di WEK 5 yang dituan rumahi oleh keluarga Amang Sintua Nainggolan Inang Boru Sinambela, bertempat di Gang Haji Mesir, Jalan Sirsak Ujung nomor 70 Ciganjur, Jagakarsa. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WEK 5. Yang ketiga, penelahan Alkitab atau PHD hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 10 WIB. PHD Ina Hana. Kamis tanggal 21 September 2023 pukul 17 WIB. PHD Ina Kamis. Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 17 WIB. PHD Ina Deborah. Yang keempat, ibadah minggu variatif HKBP Mampang Perapatan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah minggu variatif. Kita mengundang untuk mengikuti ibadah variatif tersebut. Yang kelima, kegiatan Parheheon Ama. Dalam rangka Parheheon Ama, panitia akan mengadakan foto keluarga bersama Pendeta Resort Sang Hormat Banjarnahor STHMM menggunakan foto booth yang disediakan dengan biaya kontribusi sebesar Rp75.000 untuk 3 foto. Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu 17 September 2023 setelah ibadah pukul 7 dan pukul 9.30. Sesi foto untuk WEK 4, WEK 5 dan kategorial. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat menghubungi Amang Hardianto Limbong, Hasanuddin Brutu, dan Hisar Pandiangan. Nomor teleponnya ada di slide. Nomor 6, Parheheon Naposo Bulung. Sesuai dengan program NHKBP Mampang Perapatan 2023 akan mengadakan Pesta Parheheon NHKBP 2023 dengan tema Tuhan Maha Penyayang dan Penuh Balas Kasihan, God Orchestrators of Love, Yakobus 5 ayat 11. Adapun rangkaian Parheheon adalah Minggu 17 September 2023 pukul 14 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan kebersamaan antar Naposo Bulung. Minggu 1 Oktober 2023 pukul 9.30 adalah puncak Parheheon Naposo Bulung NHKBP Mampang Perapatan. Yang ketujuh, malam dana dan hiburan dalam rangka Pesta Gutilon dan hari ulang tahun 40 tahun Gereja HKBP Mampang Perapatan. Panitia akan mengadakan malam dana dan hiburan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 bertempat di gedung Gereja HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada jemaat untuk berpartisipasi dan mendukung acara tersebut dengan melakukan pembelian tiket malam hiburan. Adapun harga tiket yaitu kategori VIP 600.000, silver 400.000 dan bronze 250.000. Nomor 8, pengembangan seksi pendidikan. Dalam rangka pengembangan kegiatan dan untuk keperluan data seksi pendidikan, diberitahukan kepada jemaat bagi yang berminat untuk berpartisipasi mengumpulkan fotokopi hasil rapot anak jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama dapat diserahkan kepada seksi pendidikan melalui Amang Sintua Agustinus Simajuntak. Nomor handphone terlampir. Nomor 9, ibadah Triwulan Lansia Distrik. Senin 18 September 2023 pukul 9.30 sampai pukul 14 WIB akan diadakan ibadah Triwulanan Lansia se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di Aula HKBP Jatiwaringin yang akan diikuti Seksi Lansia HKBP Mampang Perapatan dan didampingi oleh Pendeta Suryani Ida Sihite STH. Nomor 10, persembahan motor dinas HKBP Mampang Perapatan. Hari ini kita menerima 1 unit kendaraan motor Beat dari Bapak Agus Hamonangan Pasaribu, anggota DPRD dari PSI,
untuk keperluan huria. Setelah warta di ibadah pukul 9.30, bahasa Batak akan diserahkan secara langsung ke huria. Atas nama HKBP Mampang Prapatan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agustinus Hamonangan Pasaribu atas pemberian motor dinas tersebut. Dan setelah ibadah pukul 9.30 WIB bahasa Batak akan diadakan sosialisasi tentang peraturan daerah yang perlu kita ketahui bersama sebagai anggota masyarakat. Untuk itu diharapkan kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Jemaat sakit, marilah kita doakan jemaat kita yang sakit. Inang Nyonya Simarmata Asnah Boru Simangonsong sektor 1, Natades Manik sektor 2, Tugu Caturwindu Sihite sektor 4 yang semuanya dirawat di rumah. Nyonya B Simamora Sihar Kartini Pardamaian Marbun sektor 3 dirawat di rumah sakit PON. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya dan Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 12 ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan dilimpahkan kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Keuangan terlampir, persembahan ucapan syukur dan lainnya yang tidak kami bacakan dapat kita baca di lembar warta. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita akan menyampaikan persembahan 1A 1B dengan bernyanyi nomor 128 ayat 1 dan selanjutnya. Kecil
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di hari Minggu yang baru ini tertulis di 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5, saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entah akah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian natsnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik khotbah untuk kita di hari Minggu ini adalah jangan menghakimi. Kalau kita baca di Kamus Bahasa Indonesia, arti kata menghakimi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengkritik, untuk mengecam, untuk menilai, mengkritisi seseorang, kemudian membedakan antara yang baik dan yang jahat, persidia. Jadi menghakimi perbuatan yang mengecam seseorang sehingga jatuh kepada menyalahkan. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa orang suka menghakimi? Biasanya orang yang suka menghakimi karena tingkat kesadaran emosinya rendah. Kemudian juga karena dia memiliki pikiran yang tertutup, merasa paling benar, dan itu memang cerminan dirinya. Jadi ada orang yang gampang menghakimi temannya karena memang dia orangnya tertutup. Jadi melihat dari sudut segala sesuatu dari sudutnya, sehingga dia tidak mampu mengelola emosinya. Jatuhlah dia kepada menyalahkan orang lain yang kemudian untuk mendukung dirinya adalah orang yang benar. Nats ini adalah surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus karena ada perselisihan pengelompokan. Ada kelompok Kefas, ada kelompok Paulus. Di sini digambarkan juga bahwa ada kelompok, dengan kelompok-kelompok ini termasuk juga ini memecah belah jemaat. Ada kelompok Apolos, Kefas, Paulus. Mereka melihat bahwa Paulus itu diragukan kerasulannya karena dia bukanlah saksi dari kebangkitan Kristus. Dia juga berkhotbah kurang pintarlah dibandingkan Apolos dan Kefas. Jadi jemaat melihat Paulus itu tidak ada apa-apanya. Padahal ada kelompok Paulus yang merasa bahwa Paulus itu adalah seorang rasul. Jadi ini membuat terpecah jemaat, dan inilah yang disikapi oleh Paulus, mengingatkan mereka bahwa Paulus, Kefas, Apolos adalah sama-sama hamba Allah dan bertanggung jawab kepada Allah. Maka melalui nats ini Amang dan Inang ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita mengapa kita tidak boleh menghakimi. Yang pertama bahwa kita adalah sama di hadapan Allah.
kita sama-sama hamba Allah. Di ayat 1 dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi walaupun Apolos, Paulus dan Kefas adalah orang yang berbeda, tetapi mereka sama-sama hamba Allah. Namanya lah hamba Amang dan Inang. Hamba itu tidak memiliki kebebasan atas dirinya sendiri. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Tetapi yang berhak atas dia adalah tuannya, yaitu Tuhan. Jadi digambarkan bahwa seperti di dalam sebuah perahu, demikianlah posisi para hamba harus saling mendayung dengan kekuatan dan tenaga yang berbeda-beda, dengan kelincahan dan kepintaran yang berbeda-beda, dengan bentuk tubuh dan bentuk tangan yang berbeda-beda. Tetapi mereka di dalam satu perahu menunjukkan keahlian yang berbeda-beda, harus sama-sama saling mendayung. Jadi Paulus menekankan, kami adalah hamba Kristus. Mengapa kami harus dikelompok-kelompokkan? Kami punya tanggung jawab kepada Allah, karena Tuhan yang berhak atas kami. Hamba itu tidak bekerja atas dirinya sendiri. Hamba itu tidak boleh dipengaruhi oleh orang luar, tetapi dia dipengaruhi, dibentuk, disuruh, berkewajiban hanya kepada tuannya. Maka siapakah Tuhan Apolos, Kefas dan Paulus? Adalah Kristus. Maka Amang dan Inang ini diingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah sama-sama di dalam perahu yang sama. Kita sama-sama adalah hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Dengan berbagai kemampuan kita, dengan berbagai keahlian kita dipanggil menjadi orang-orang percaya. Tetapi sekaligus juga bukan hanya orang yang percaya, yang bertanggung jawab kepada Allah, tetapi sekaligus juga seperti dikatakan di ayat 2, kita harus bisa dipercayai. Kita adalah orang-orang percaya, tetapi sekaligus juga kita tidak boleh hanya percaya, tetapi orang-orang yang bisa dipercayai. Di ayat 2 dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Banyak orang yang percaya, tetapi belum tentu bisa dipercayai. Ada orang yang bisa tunduk, tetapi dia asal disuruh melakukan apapun, dia bisa melakukan apapun. Tetapi dia bukan orang yang setia, karena di belakang tuannya dia berbohong, dia mencuri, memanipulasi. Ada orang yang kan sama Amang dan Inang, kita sudah punya ART. Kalau yang punya ART, kalau di depan dia baik-baik saja melakukan semua pekerjaan, tetapi giliran kita pergi ke kerja, justru mereka bertindak jahat, meninggalkan anak, atau juga bahkan tidak semua ada seperti itu. Sehingga kan di beberapa tempat atau beberapa orang mereka menyikapinya dengan memasang CCTV, jadi supaya bisa memantau apa yang terjadi. Di depan kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, tetapi di belakang bukanlah orang yang setia, bukanlah orang yang bisa diberikan tanggung jawab, karena dia bisa lalai. Jadi Paulus mengatakan, kita adalah orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Aku, Apolos, Kefas adalah orang-orang percaya, jemaat juga adalah orang-orang percaya. Tapi tidak cukup hanya orang-orang yang percaya, harus bisa dipercayai. Di belakang Tuhan, di belakang tidak dilihat pun, apa yang telah menjadi komitmen itu akan dilaksanakan. Jadi sekarang kan banyak orang yang berjanji, di depan dia mengatakan iya, di belakang menusuk. Di depan dia baik-baik saja, di belakang justru bilang
udahlah asal kerjakan sajalah, nggak apa-apa itu. Begitu. Kita kembali kepada nats ini. Paulus mengatakan kita sama-sama di perahu yang sama, harus saling mendayung. Untuk apa? Untuk pekerjaan Allah. Maka Amang dan Inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang luar biasa Amang dan Inang, dikatakan sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Artinya seperti ini Amang dan Inang. Kita adalah hamba-hamba. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan dan diperkenankan menerima rahasia Allah. Tapi bagaimana kita bisa menerima dan mengetahui rahasia Allah di dalam kehidupan kita? Seperti Paulus adalah dengan memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sebagai hamba-hamba di dalam kepelbagaian, untuk mengetahui rahasia Allah hanya dengan memiliki kedekatan yang baik dengan Tuhan. Ada orang yang memiliki pergumulan yang berat, tetapi dia bertekun. Ada orang yang memiliki pergumulan yang berat, tetapi dia depresi. Bagi orang yang bertekun, dia mampu melihat rahasia Allah di dalam pergumulannya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya sedetik pun di dalam pergumulannya. Ada orang yang sakit menahun, tetapi dia tetap berjuang dan berdoa. Tetapi ada orang sakit perut saja, sudah mengadu-adu, sudah bilang, apa yang terjadi Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Bagi orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, dia akan mampu melihat rahasia Allah di dalam perjalanan kehidupannya. Pahit getir, gagal berhasil, sukses atau sedang berlangsung di dalam kesuksesan atau dalam proses. Atau dia sedang menunggu sesuatu, baikkah jodoh, baikkah tentang anak-anaknya, baikkah tentang masa depannya. Hanya orang yang dekat dengan Tuhanlah yang mampu terbuka pikirannya, melihat jauh ke depan. Walau hari ini dia harus tertati-tati berjalan, walau hari ini dia harus mengerahkan tenaganya, berjuang penuh dibandingkan oleh orang lain. Maka Amang dan Inang, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain? Karena kita berada di dalam satu perahu. Hari ini kita sama-sama mendayung di bawah perintah Allah, di bawah kehendak Allah, dan di sana kita diperkenankan oleh Allah. Kita melihat rahasia Allah, maka miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh menghakimi? Amang dan Inang dikatakan di sini karena itu melemahkan kita. Di ayat 3, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Di sini kita mau melihat apa yang terjadi dengan diri kita. Ternyata menghakimi itu bukan hanya kepada orang lain, tapi kita juga bisa menghakimi diri sendiri. Bukan hanya orang lain yang kita hakimi, tapi sadar tidak sadar, Amang dan Inang, kita bisa menghakimi diri kita sendiri. Misalnya, kita menghakimi diri sendiri kalau kita gagal. Kalau kita melihat kesuksesan orang lain dan mengatakan kepada kita, diri kita,
Kenapa orang lain bisa? Aku tidak bisa. Otonai. Atau kita mengatakan, kenapa aku tidak mampu? Dia melabelkan diri kita dengan sesuatu yang negatif. Melabelkan diri kita dengan mengurangi kemampuan diri kita. Sadar tidak sadar, kita sering menolak diri kita. Hati-hati Amang dan Inang. Tadi di Nats dikatakan, kita adalah hamba yang memiliki kepelbagaian. Ada seorang pendayung, kemampuannya adalah hanya mendayung 2 km, sudah langsung capek. Ada kemampuannya hanya 1 km, ada yang kemampuannya hanya 5 km, ada kemampuannya terus memiliki kekuatan karena ada staminanya. Kita memiliki penghargaan terhadap diri kita karena Tuhan menghargai kita dan menerima kita apa adanya. Hanya tinggal mengembangkan diri kita tanpa merasa terpojok. Mari menerima diri kita apa adanya. Ada juga menghakimi orang lain. Kalau menghakimi orang lain, ini sudah biasa ya Mang Nenang. Ini mengkritik orang lain berlebihan, yang kurang bagus lah, kurang inilah, atau sering menyebarkan rumor atau komentar negatif, komentar miring tentang orang lain hanya karena tidak suka, hanya karena sulit melupakan, atau karena kesalahan seseorang di masa lalu, sehingga dia mengatakan, I will never forgive you, never. Indah musai makan nang terlupa honang pabena mitua takai nina. Hati-hati juga orang tua, jangan sempat menghakimi anaknya kan, apalagi kalau kesal. Nah, kesal dia marah, memuncak emosinya sampai sudah disuruhnya anaknya ini belajar dileskan atau sudah diberikan waktu untuk belajar, apapun yang dia minta dikasih. Karena gagal terus, orang tuanya langsung bilang, "Dakkebe tatapamu nadinggad di ulung." Ya, langsung begitu. Ingatlah, kau tidak akan pernah melihat apa yang baik lagi dalam hidupmu. Seperti itunya kau terus, katanya. Anaknya langsung terima. Oh iya, mamaku sudah bilang kayak gini ke aku. Ya udah, teruskan saja. Begitu akhirnya kan. Orang tua juga bisa menghakimi anaknya. Jadi katakan kepada anaknya, udahlah, hidupmu tidak akan pernah berubah hari ini sampai selama-lamanya. Enak kan? Tahu anaknya menyimpan di dalam hatinya akar pahit. Akar pahit. Apalagi kalau orang tua membanding-bandingkan anaknya. Kau ini banget kau, anak sianu begini. Yang ngerinya kan Amang dan Inang, matilah orang tuanya. Tapi kekesalan hati dan akar pahit yang ada di dalam hati anaknya tidak pernah mati. Walaupun orang tuanya yang sudah mengatakan itu, menjudge dia itu adalah orang yang tidak berguna, sudah meninggal, akar pahit tidak pernah meninggalkan dirinya. Jangan menghakimi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang saya dengar seperti ini. Di barak militer, tiba-tiba ada kunjungan mendadak dari pimpinannya. Pagi-pagi, saat anggota belum siap. Pasukan, datang kunjungan, kira-kira seperti itu. Langsung semua berdiri. Jadi pimpinannya masuk ke barak ini, memeriksa semua anggota yang baru bangun. Berhentilah dia di depan seorang anggota. Langsung dia, pimpinannya berkata, "Bagaimana kabarmu?" "Siap, komandan," katanya begitu. "Perbaiki seletingmu." "Siap, komandan." "Sekarang?" "Maksudmu besok?" "Ya sekaranglah," kata pimpinannya. Tiba-tiba anggotanya ini maju ke depan pimpinannya. Justru seleting pimpinannya yang diperbaiki. Baru sadar pimpinannya, dia pun tidak siap untuk datang berjumpa dengan anggotanya.
Abang dan Inang, kita sering begitu. Melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak melihat kesalahan pada diri kita. Menuduh orang lain tidak benar, justru kita juga sering tidak benar. Nats ini mengingatkan kita jangan menghakimi. Kalau di hukum Taurat tadi di Matius 7 ayat 1 dikatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Orang atau kita sering menyalahkan orang lain, tapi tidak melihat kesalahan pada diri sendiri. Kita sering membuat pernyataan yang negatif kepada orang lain, tapi kita tidak tahu mengapa dia melakukan atau mengapa tindakannya seperti itu. Maka Nats ini mengatakan jangan menghakimi, karena ukuran yang kau buat untuk menghakimi orang lain itu juga akan dibuat Allah untuk menghakimi. Yang ketiga, melalui Nats ini, Amang dan Inang, kita diajak mengapa kita tidak boleh menghakimi, karena hakim yang sesungguhnya adalah Kristus. Apakah kita boleh menghakimi? Boleh. Saat kapan? Saat Kristus sudah datang menghakimi. Setelah Kristus menghakimi, kita boleh menghakimi. Itu katanya. Itu yang dikatakan di dalam Nats ini. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Sebelum Tuhan datang jangan menghakimi. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kita adalah sama di hadapan Allah. Kita sama-sama datang ke gereja ini, walaupun pekerjaan kita berbeda, rumah kita berbeda, tempat tinggal kita berbeda, tapi di hadapan Allah kita adalah sama-sama orang berdosa yang memerlukan pertolongan Tuhan, pengampunan dosa dari Tuhan, berkat Tuhan. Itu sebabnya Mang dan Inang, salah satu mengapa kita datang ke gereja adalah karena pengampunan dosa. Maka berbahagialah Amang dan Inang kalau pagi-pagi sekali tadi sudah harus mandi, sarapan atau tidak sarapan, datang ke gereja, karena berkat Tuhan, yaitu pengampunan dosa, diberikan kepada kita. Orang-orang yang tidak mau ke gereja adalah orang-orang yang tidak membutuhkan pengampunan dosa. Orang-orang yang tidak rindu ke gereja adalah orang-orang yang tidak rindu pengampunan dosa. Berbahagialah yang selalu datang ke gereja, karena dia selalu diperbarui oleh pengampunan dosa. Kali donaking baga-baga ni debata janji Tuhan akan pengampunan dosa. Itu kita terima di gereja. Jangan menghakimi, karena Tuhanlah hakim yang sejati. Mengapa dikatakan demikian? Karena hanya Allah yang mengenal seluruh keadaan kita. Karena dia tahu pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi, dia tahu rahasia yang kita pendam. Karena hanya Allah lah yang mengetahui semua motivasi kita ketika kita berbuat sesuatu. Hanya Allah lah yang tahu motivasi kita ketika kita mengambil langkah yang mungkin menurut orang lain tidak benar, tetapi menurut Allah benar. Hanya Allah lah yang tahu apa maksud dari apa yang sedang kita lakukan saat ini. Ada orang maksudnya baik, tapi caranya mungkin tidak cocok dengan kita. Kita lihat itu sebuah kesalahan. Ada orang sepertinya melakukan hal yang baik-baik saja, tetapi motivasinya
tidak baik, tapi kita tidak tahu, tapi kita dukung dia. Ada orang mungkin Amang dan Inang di dalam kehidupannya, perbuatannya tampak sangat mulia, mungkin telah dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang tidak kita ketahui, yang sangat egois dan tercela, dan banyak perbuatan-perbuatan yang sepertinya hina. Tetapi kita tidak tahu baiknya perasaannya, hanya Tuhan yang tahu. Maka Amang dan Inang, jikalau kita mau berbuat dengan motivasi yang baik dan tujuan yang baik, walaupun menurut orang tidak baik-baik, tetaplah lakukan. Walaupun orang melihat itu tidak benar, tapi kalau motivasi kita benar, tujuan kita benar, tetaplah lakukan. Karena hanya Allah lah yang menjadi hakim yang agung. Karena itu mari kita ingat, pertama, kita tidak bisa melarikan diri dari penghakiman Allah. Yang kedua, penghakiman adalah hak Allah. Maka jangan pernah menghakimi orang lain. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang kami boleh dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, jika Tuhan melalui nats ini mengingatkan kami bahwa kami adalah sama-sama hamba Tuhan yang berada di perahu yang sama di dunia ini untuk melaksanakan rancangan Tuhan, walau dengan berbagai kemampuan yang berbeda-beda, walau dengan talenta yang berbeda, atau walaupun dengan tindakan yang berbeda, tapi biarlah kami semua tunduk di hadapan Tuhan. Ingatkan kami juga, kami akan menghadapi penghakiman di hari yang akan datang. Biarlah kami tunduk hanya kepada kasih setia Tuhan dan melakukan sesuai dengan pilihan Tuhan atas kami menjadi orang percaya dan layak dipercayai dimanapun berada. Berkatilah semua jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam sukacita mereka karena ulang tahun. Tuhan memberikan tambah umur, biarlah mereka mensyukuri rahmat Tuhan setiap saat. Perlindungan Tuhan tidak berhenti dalam kehidupan mereka. Berkatilah juga orang-orang yang sedang bersukacita karena pekerjaan mereka, karena peruntungan yang lebih baik, dan karena sukacita karena anak, atau karena permain, atau karena hubungan mereka yang baik. Kami serahkan jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan kiranya meneguhkan iman mereka, kuatkan mereka menjalani kehidupan mereka dan tetap bergantung kepada Tuhan. Berkati obat yang mereka makan, berkati tim medis yang sedang merawat mereka, dan berkati keluarga yang tidak lelah-lelahnya untuk menjaga mereka, untuk memotivasi mereka. Berkati juga Tuhan yang merindukan anak, merindukan jodoh, merindukan pekerjaan, merindukan atas hal yang tidak kami ketahui. Tuhanlah yang memberikan seperti waktu Tuhan. Tuhan, kami juga bawakan kepadamu semua program yang berlangsung di dalam minggu ini di gereja ini, yaitu PHD yang di kategorial sermon, dan juga kegiatan lansia, kegiatan AMA, kegiatan panitia pesta Gotilon. Kiranya semua panitia yang sudah terpilih, mereka bergerak dengan semangat di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Berbuatlah terus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita.
Saya